Perkenalkan, saya Yuliana, mahasiswa PPK dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. PPK Angkatan 2 Program Studi PGSD. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas modul pembelajaran TIK di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah? Tentu kalian sehat kan? Dan tetap jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tema 4, tentang berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan di pembelajaran pertama. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Setelah mengamati tema 4, subtema 1, yaitu yang pertama, setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Dalam tema 4, subtema 1, dengan belajar hal ini, kita dapat mengambil nilai-nilai positif yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari pekerjaan di lingkungan sekitar kita, amati pekerjaan, dan kita contoh semangat dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Selain itu, bekerja samalah dengan orang tua, mintalah orang tua untuk menceritakan pekerjaannya, catatlah nilai-nilai positif dari pekerjaan orang tuamu agar dapat kamu contoh nilai-nilai positifnya. Apa itu pekerjaan? Coba tebak, pekerjaan itu apa ya? Nah, pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, coba tebak pekerjaan ibu apa? Ayo tebak. Nah, benar sekali. Pekerjaan ibu adalah seorang guru. Seorang guru menjalankan tugasnya, yaitu guru mengajar siswanya di sekolah dan memberikan pelayanan dengan cara mengajar. Seorang guru memberikan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, guru merupakan pekerjaan dalam bidang jasa. Pekerjaan dibagi menjadi 2 jenis ya. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, sekarang kita akan membahas dulu pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa sih pekerjaan yang menghasilkan barang? Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang bisa dinikmati atau dirasakan oleh orang lain. Coba sebutkan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, yang menghasilkan jasa contohnya ada dokter, polisi, sopir, tukang cukur, dan lain-lain. Yang pertama kita bahas dulu ya, profesi seorang dokter. Seorang dokter bekerja di sebuah klinik atau rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Nah, seorang dokter itu bertugas mengobati orang yang sakit. Selain itu, ada juga pekerjaan di bidang jasa yaitu apa? Polisi. Polisi bertugas menjaga, mengayomi masyarakat. Nah, selanjutnya bidang jasa yaitu sopir. Sopir bekerja mengantarkan suatu barang atau penumpang. Nah, itulah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selanjutnya, yang kedua yaitu apa? Pekerjaan yang menghasilkan barang. Di antaranya yaitu ada petani, nelayan, tukang kayu, dan sebagainya. Seorang petani bekerja di
tukang kayu menghasilkan pekerjaan, misalnya mengerjakan pembuatan berupa kursi, berupa lemari, dan sebagainya. Selain itu, ada nelayan. Nelayan bekerja yaitu menangkap ikan di laut menggunakan kapal atau perahu, menggunakan jaring dan menjual hasil tangkapannya ke pasar. Itu tadi contoh pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita yang menghasilkan barang dan jasa. Selain pekerjaan di atas, ada pekerjaan misalnya pedagang. Pedagang biasanya dilakukan di mana anak-anak? Di pasar. Nah, benar sekali. Di pasar inilah terjadi yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yaitu segala kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua kegiatan konsumsi, yang ketiga yaitu kegiatan distribusi. Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah usaha manusia menghasilkan barang atau jasa atau mengubah barang menjadi barang jadi atau jasa yang bernilai ekonomis tinggi. Contohnya di pabrik itu konveksi ya, memproduksi bahan. Nah, selanjutnya akan diubah menjadi pakaian. Nah, itu merupakan contoh dari kegiatan produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa? Disebut dengan produsen. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya yaitu pakaian yang sudah jadi dari konveksi itu akan disalurkan ke toko pakaian. Nah, orang atau lembaga yang melakukan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen yaitu disebut dengan apa? Distributor. Selanjutnya kegiatan yang terakhir yaitu apa? Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yaitu kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghasilkan manfaat dan kegunaan hasil dari produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya kita berbelanja pakaian. Nah, dengan berbelanja tersebut kita melakukan kegiatan konsumsi. Karena apa? Kegiatan konsumsi yaitu kegiatan yang dapat mengurangi nilai suatu barang. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, apakah kalian sudah paham? Coba kalian perhatikan lingkungan kalian. Nah, kalian tinggal di daerah mana? Dataran rendah, dataran tinggi, atau di wilayah pantai. Nah, coba kalian perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, tanaman apa saja yang berada di lingkungan kalian? Nah, coba kalian berdiskusi ya tentang pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan kalian. Nah, coba kalian tahu enggak manfaat teh? Nah, kira-kira teh itu tumbuh di mana? Pekerjaan apa yang tepat? Nah, sehingga teh itu dapat sampai ke konsumen. Nah, coba kalian diskusikan pekerjaan apa yang sesuai dengan daerah tersebut. Mulai. Nah, dari pertanyaan yang sudah Ibu jelaskan tadi, coba biar lebih paham, kalian perhatikan cerita Lani. Nah, ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan daerah tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi.
tempat tinggal kakek Lani itu dekat dengan perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani untuk berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Nah, Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Nah, untuk dapat lebih jelasnya, bacalah bacaan berikut ini. Membaca, Lani lebih paham jika tanaman teh itu tumbuh subur di daerah dengan iklim yang mendukung tumbuh kembang tanaman teh. Nah, banyak warga yang menikmati teh. Nah, coba ibu tanya, apakah kalian tahu proses pembuatan teh? Nah, amati gambar berikut. Nah, yang pertama yaitu, kita tahu proses pembuatan teh. Yang pertama, perkebunan teh. Nah, setelah itu ada orang yang memetik daun teh. Selanjutnya diolah daun teh tersebut digiling. Selanjutnya yaitu proses pengemasan teh. Nah, setiap tanaman yang kita konsumsi itu harus dijaga kelestariannya. Begitu juga dengan tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga. Penggunaan yang berlebih akan merugikan kita. Coba biar kalian lebih jelas, lebih paham, kalian tulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Coba kalian tulis nanti dalam peta pikiran berikut ini ya. Nah, coba ibu contohkan satu aja ya. Nah, alasan untuk mengapa kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama yaitu agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Nah, dari contoh ibu tadi satu, coba kalian kembangkan sendiri menjadi beberapa informasi. Nah, coba sebutkan juga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Nah, upayanya apa aja? Kalian tulis ya. Ibu contohkan upaya yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan. Selanjutnya kalian kembangkan sendiri upaya-upaya yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sudah paham kan? Nah, kita dapat menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini yaitu apapun pekerjaannya kita harus mengambil nilai positif dari pekerjaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian ambil pulpen kalian, buku kalian. Nah, ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memperjelas materi yang sudah ibu sampaikan tadi. Siapkan alat tulisnya ya. Yang pertama, sebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, sebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang ketiga, sebutkan contoh kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang keempat, di mana tanaman teh itu dapat tumbuh dengan baik. Yang kelima, bagaimana sih caranya agar tanaman itu dapat bermanfaat menahan erosi. Yang ketujuh, apakah yang dilakukan petani teh agar tanaman teh itu dapat bertahan dengan baik. Yang terakhir yaitu yang ke-8, apakah yang dapat kamu lakukan agar tanaman yang kalian tanam itu dapat tetap subur. Nah, demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.